Hai, nama saya Astri Darlianti, mahasiswi Manajemen Bisnis kelas MB6A. Kali ini saya akan presentasi mata kuliah dari Public Relation, yang mana tema yang akan saya presentasi yaitu tentang Community Relation dan Employee Relation. Jadi, yang penasaran, check it out! Jadi, apa sih itu Comrel atau Community Relation? Nah, Community Relation sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Public Relation untuk membangun hubungan terhadap komunitas yang berada di sekitar lingkungan. Community Relation atau hubungan komunitas ialah aktivitas yang dilakukan untuk menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar perusahaan. Community relation sendiri ialah perkembangan atau pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada masyarakat sekitar. Jadi, itulah pengertian dari community relation. Terus, apa sih definisi menurut para ahli? Nah, menurut Jero dalam buku De Martinis tahun 2014 yang mana mendefinisikan atau menjelaskan dari community relation yaitu sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. Selanjutnya dijelaskan bahwa komunitas mencakup klien, lingkungan, pejabat publik, lembaga pemerintah, dan lembaga lain. Konsep De Martinis sendiri tentang komunitas sama halnya dengan konsep Halahan, yang mana menunjukkan bahwa yang dinamakan public relation merupakan komunitas. Terus, apa sih kunci dari program community relation? Nah, kuncinya yang paling efektif yaitu adanya tindakan yang positif dan bertanggung jawab secara sosial untuk membantu masyarakat sebagai bagian dari organisasi. Salah satu prinsip yang hendak dikembangkan melalui community relation yaitu pengembangan hubungan bertetangga yang baik. Berbaik-baik dengan tetangga tentu sangat besar manfaatnya. Seperti halnya kita di dalam kehidupan bersosial, maka kita harus baik dengan tetangga kita atau dengan sekitar kita agar kita bisa mendapat manfaat dan mereka juga tidak merugikan kita atau mereka juga dapat manfaat dari kita. Selanjutnya, apa sih hubungan antara perusahaan dengan community relation? Nah, hubungannya itu sangat erat karena dapat membuka ruang terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Jadi, community relation sendiri merupakan bagian dari CSR dan sebagai alat atau bentuk dari CSR. Nah, community relation dipandang dari dua pendekatan berdasarkan Gottlieb Center and Broom tahun 2001. Yang mana pertama, dalam program PR lama yang memposisikan lembaga sebagai pemberi donasi, maka program community relation merupakan bagian dari aksi dan komunikasi dalam proses PR. Kedua, yang memposisikan komunitas sebagai mitra dan konsep komunitasnya bukan sekedar kumpulan orang yang berdiam di sekitar wilayah operasi organisasi. Nah, itu udah saya jelaskan seputar tentang community relation. Selanjutnya yaitu tahapan kerja community relation sendiri menggunakan tahapan strategis planning public relation. Kenapa? Karena community relation merupakan bagian dari public relation sendiri. Tahapan strategic planning public relation menurut Gottlieb Center and Broom
tahun 2006 antara lain. Yang pertama, mendefinisikan masalah, yang mana pada tahapan awal ini meliputi kegiatan mengenali situasi sekitar, baik situasi internal maupun situasi eksternal perusahaan. Jadi pada tahapan ini yaitu kita terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa sih yang terjadi pada saat ini. Nah, setelah kita ketahui masalahnya, maka yang kedua kita lanjut dengan perencanaan dan penyusunan program. Jadi disinilah kita memberi solusi dari permasalahan yang ada di lapangan. Tahapan ini mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada tahap pertama ke dalam kebijakan dan program organisasi atau strategi. Di dalamnya termasuk menentukan sasaran program, siapa saja yang menjadi publik dari perusahaan, dan tujuan dari program. Tahap ini merupakan proses untuk menjawab apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dilakukan, serta mengapa melakukan hal tersebut. Jadi inilah sebagai solusi dari permasalahan yang ada di lapangan. Nah, yang ketiga, kita melakukan tindakan dan berkomunikasi. Tahapan ini sebagai tahapan lanjutan yang mana kita sudah memberi solusi, maka pada tahapan ini yaitu adanya program tindakan, program komunikasi, dan rencana pelaksanaan program. Pada tahap ini kita harus bisa menjawab tentang siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, kapan, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu ada evaluasi program. Pada tahap ini kita melakukan penilaian dan evaluasi atas persiapan pelaksanaan dan hasil program yang telah kita buat atau telah perusahaan buat untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan suatu program. Program dapat dilanjutkan atau diberhentikan itu terjawab pada tahap ini, karena tahap ini untuk menentukan atau menilai dari suatu program. Jika program telah baik, maka program tersebut akan dilanjutkan. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih alasan dilakukannya community relation. Nah, kan kita bertanya-tanya seberapa penting sih community relation? Community relation itu sangat penting karena perusahaan tumbuh dan berkembang atas partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus menyadari bahwa hubungan yang baik dengan masyarakat merupakan salah satu pilar pendukung keberlangsungan bisnis secara kontinu. Sebagai wujud nyata untuk terus menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, perusahaan turut serta memberikan apa yang bisa disumbangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, apa sih tujuan-tujuan dari community relation? Tujuannya itu yang pertama, agar terjalinnya hubungan timbal balik yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat atau komunitinya. Selanjutnya, mencapai saling pengertian. Di sini ibaratnya saling mengerti antara perusahaan dengan lingkungan atau masyarakat sekitar atau komuniti sekitar. Selanjutnya, menciptakan rasa saling memiliki, saling percaya, mengurangi prasangka, dan saling curiga. Jadi di sini perusahaan sangat mendapatkan keuntungan dari community relation karena agar terjaganya isu-isu perusahaan di lingkungan sekitar, serta masyarakat juga mendapat timbal balik. Selanjutnya, manfaat dari Comrel atau community relation. Yang pertama, membangun citra perusahaan. Ini merupakan manfaat yang paling penting atau poin utama dari manfaat dari Comrel.
tidak bisa kita pungkiri ketika perusahaan mempunyai community relation, maka dukungan masyarakat akan semakin bagus sehingga menaikkan citra perusahaan. Dan manfaat yang kedua yaitu mendapatkan dukungan masyarakat, yang mana dalam jangka panjang community relation sendiri sangat penting bagi perusahaan karena bisa mendapatkan dukungan, kepercayaan, dan kesetiaan dari masyarakat. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan secara kontinu atau dalam jangka panjang. Jadi mereka terus repeat order mengenai perusahaan kita. Hal itu tentu sangat penting bagi kelancaran bisnis dan kelancaran usaha kita untuk kedepannya. Nah, poin yang ketiga yaitu meningkatkan brand awareness. Perlahan-lahan masyarakat tentu akan menyadari tentang keberadaan perusahaan kita, sehingga layanan atau produk yang kita tawarkan dapat membangun hubungan baik dengan mereka. Hal ini juga sangat berdampak positif bagi perusahaan ke depannya. Pasalnya, suatu kelompok masyarakat bisa saja menceritakan perusahaan kita kepada produk lain atau menciptakan produk kita kepada orang lain. Jadi sebagai iklan secara tidak langsung yang dirasakan oleh perusahaan dengan adanya community relation. Dengan begini, lama-kelamaan maka nama perusahaan akan menyebar luas dan citra perusahaan juga akan meningkat lambat laun dengan adanya community relation. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh-contoh dari community relation yang pernah dijalankan atau diimplementasikan oleh perusahaan di Indonesia. Yang pertama itu ada perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk, wilayah kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2020 mulai membantu masyarakat sekitar area operasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selanjutnya pembahasan terakhir pada community relation yaitu apa sih tantangan di lapangan yang terjadi ketika community relation ini diimplementasikan. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang dilihat atau berdasarkan jurnal-jurnal yang saya baca, maka saya simpulkan bahwa umumnya terjadinya penyelewengan dana, yang mana ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kan ibaratnya dana yang tersalurkan di community relation ini bukanlah dana yang sedikit, melainkan dana yang banyak dan untuk masyarakat sekitar dengan cakupan orang-orang yang banyak. Nah, jadi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen tersebut gitu. Selanjutnya itu lingkungan masyarakat yang sudah tergiring opini melalui media tentang isu perusahaan. Jadi ibaratnya misalnya perusahaan kita ini ada isu negatif gitu, dan media itu paling menyukai tentang pemberitaan, sementara perusahaan itu sangat maksudnya sangat menjaga tentang isu-isu perusahaan. Jadi di sini ibaratnya di mana perusahaan sendiri sudah berupaya untuk menjaga citranya, tetapi malah medianya sudah menggiring opini masyarakat tentang perusahaan kita. Jadi ya itulah sebagai tantangan bagi perusahaan ketika community relation itu dijalankan atau diimplementasikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang employee relation.
Nah, apa itu employee relation? Employee relation merupakan salah satu bentuk kegiatan internal dalam public relation yang mana mengatur hubungan antara pimpinan manajerial atau pimpinan perusahaan dengan para karyawan atau antar sesama karyawan. Nah, terus apa sih definisi dari apa employee relation? Nah, menurut Bonar, employee relation adalah usaha yang mengatur secara khusus hubungan antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawan agar selalu dalam keadaan baik serta sebagai bagian dari kesatuan sistem organisasi. Nah, itu secara gambaran dari employee relation. Menurut Gottlieb Center and Brum dalam buku Rosa di Ruslan, maksud dan tujuan dari adanya employee relation yaitu yang pertama, sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, untuk menghilangkan kesalahpahaman atau hambatan komunikasi antara manajemen perusahaan dengan para karyawan. Selanjutnya, sebagai sarana saluran atau alat komunikasi dalam upaya menjelaskan tentang kebijaksanaan, peraturan, dan ketatakerjaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu sebagai media komunikasi internal bagi karyawan untuk menyampaikan keinginan-keinginan atau sumbangan saran dan informasi, serta laporan kepada pihak manajemen perusahaan atau pimpinan. Nah, begitu tujuan-tujuannya. Selanjutnya kita jelaskan tentang apa sih aktivitas atau bentuk dari employee relation. Menurut Ruslan, yang pertama itu adanya program pendidikan dan pelatihan. Program ini dilaksanakan perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja dan keterampilan skill karyawan, serta kualitas dan kuantitas pemberian jasa pelayanan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada program motivasi kerja berprestasi. Program tersebut dikenal dengan istilah Assessment Motivation Training, di mana melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat mempertemukan antara motivasi dan prestasi kerja serta disiplin karyawan dengan harapan atau keinginan dari pihak perusahaan dalam mencapai produktivitas yang tinggi. Selanjutnya ada program penghargaan. Program ini dimaksud perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan, baik dalam bentuk insentif atau dalam bentuk penghargaan lainnya. Selanjutnya ada program acara khusus atau special event, yaitu program ini dirancang di luar bidang pekerjaan sehari-hari. Misalnya dalam rangka event olahraga, event lomba, event ulang tahun perusahaan, dan event-event lainnya, yang mana untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis di antara karyawan dengan perusahaannya. Dan yang terakhir adanya program media komunikasi internal. Nah, pada program ini bertujuan membentuk agar informasi yang diberikannya itu atau beritanya itu seputar tentang kegiatan antara karyawan, perusahaan, dan pimpinan. Ibaratnya pada program ini yaitu agar informasi dari perusahaan itu tersampaikan kepada karyawan. Nah, selanjutnya contoh dari employee relation. Nah, pada kali ini saya memberikan contoh dari
perusahaan Telkomsel, yang mana adanya pelatihan dan pengembangan karyawan di Telkomsel. Demi merumuskan improvement di bidang kerja atau Function Expert Band 2, mereka Telkomsel secara berkala menyelenggarakan pelatihan Great People Development Program atau GPDP di beberapa area tertentu. Jadi itulah sebagai penyokong atau pendukung dari perusahaan kepada pihak karyawan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan penjelasan terakhir kita, apa sih tantangan di lapangan seputar dari employee relation. Nah, umumnya itu tantangannya itu kurangnya kesadaran dan keinginan dari karyawan untuk berubah. Jadi ibaratnya walaupun perusahaan memberi dorongan, dukungan terhadap kemajuan, terhadap perkembangan karyawan, tetapi dari pihak karyawannya sendiri tidak adanya rasa ingin berkembang atau rasa ingin berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya itu tidak tersampainya komunikasi yang diinginkan. Ibaratnya itu perusahaan ingin komunikasinya itu outputnya begini dan begitu, tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Selanjutnya, proses komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Itulah contoh-contoh atau itulah sekilas tentang tantangan yang di lapangan yang terjadi ketika employee relation ini diimplementasikan. Nah, setelah panjang lebar saya menjabarkan tentang community relation serta employee relation, maka saya pamit undur diri. Semoga ilmu bermanfaat yang saya sampaikan, dan jika ada salah-salah kata maka saya minta maaf. Mungkin khilaf dari saya sendiri. Nah, terima kasih kepada mata kuliah Public Relation yang mana saya menjadi mengerti atau memahami tentang mata kuliah tentang tema ini, yaitu tema Community Relation serta Employee Relation. Drop it.